Sapi COD, sapi COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. bagi sapi COD. Sapi COD, sapi COD. Pasti dapat gratis ongkir. Sapi COD, sapi COD. Pasti dijamin aman. Ayo sapi COD. Hai guys, perkenalkan nama saya Aulia Azmi, NIM 213301010284 dengan dosen pengampu Bapak Khotua Samosir, SPD MSI, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, jurusan Akuntansi di Universitas Prima Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik kedua dari Sistem Informasi Akuntansi, di mana kita akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi. Nah, metodologi pengembangan sistem akuntansi adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tahap pengembangan sistem akuntansi, di mana tahap ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, analisis pendahuluan. Analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, di mana pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut dengan usulan pelaksanaan analisis sistem. Nah, dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Selanjutnya, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Yang terakhir, daftar peristiwa besar atau titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang, menganalisis transaksi, mempelajari catatan pertama atau jurnal, mempelajari catatan terakhir atau buku besar dan buku pembantu, dan yang terakhir, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis meliputi yang pertama, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Yang ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang keempat, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Yang keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Yang kedua, desain sistem. Tahap desain sistem itu dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Yang keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Yang terakhir, implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem ini adalah
persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem. Yang pertama, konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Nah, dalam tahap analisis sistem ini menghasilkan dokumen usulan, pelaksanaan analisis sistem, dan laporan hasil analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan dengan sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Selanjutnya, teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Selanjutnya, bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data antara lain: proses pengolah data, aliran dibagi menjadi 2, yaitu aliran material dan aliran data. Penghubung dibagi menjadi 2 juga, yang pertama halaman sama dan halaman lain. Tempat penyimpanan data atau arsip, sumber atau tujuan data, masukan atau keluaran itu ditunjukkan oleh garis alir. Selanjutnya, bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain: simbol dokumen untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contohnya, faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial, bukti kas, keluar atau masuk, dan lain-lain. Dokumen dan tembusannya. Untuk menggambarkan dokumen ini, itu menggunakan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembaran dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Selanjutnya, berbagai dokumen. Berbagai dokumen untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Simbol catatan itu untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contohnya, jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Selanjutnya, simbol penghubung pada halaman yang sama. Simbol ini untuk menggambarkan bagan alir arus dokumen yang dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama, yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Selanjutnya, simbol penghubung pada halaman yang berbeda. Nah, simbol ini untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi yang diperlukan lebih dari satu halaman. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. Selanjutnya, sistem kegiatan manual. Sistem ini untuk menggambarkan kegiatan manual. Contohnya, menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Selanjutnya, simbol keterangan komentar. Simbol ini kemungkinan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir tersebut. Selanjutnya, simbol arsip sementara. Simbol ini untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara, artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut seperti lemari arsip, dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan simbol A.
Simbol A itu menurut abjad, simbol N menurut nomor urut, dan simbol T menurut tanggal. Selanjutnya, simbol arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Selanjutnya, online computer process. Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol. Selanjutnya, keying atau typing verifying. Maksudnya adalah menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Selanjutnya, sistem pita magnetik. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Online storage. Online storage menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Selanjutnya, simbol keputusan. Simbol keputusan menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan ini ditulis di dalam simbol. Selanjutnya, garis alir. Garis alir menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arah arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Selanjutnya, persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, maka salah satu garis itu dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Selanjutnya, pertemuan garis alir. Pertemuan garis alir digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Selanjutnya, mulai atau berakhir. Simbol mulai atau berakhir ini untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Selanjutnya, simbol masuk ke sistem. Simbol masuk ke sistem itu karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir. Maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagian alir. Selanjutnya, keluar ke sistem lain. Keluar ke sistem alir ke sistem lain karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir. Maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagian alir. Cukup sekian video materi sistem informasi akuntansi topik keduanya. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.